Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masih dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Ikhwan dan akhwat, kembali kita berjumpa dalam program Kesehatan Islami di edisi hari ini, hari Sabtu di tanggal 27 November 2021 bersama herbalis kita Bapak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Pak Alfian ya? Alhamdulillah sehat. Ikhwan akhwat, beliau saat ini berada di rumah, jadi siaran kita ini melalui aplikasi Zoom. Dan tema yang akan beliau angkat yaitu tentang masalah sembelit. Baiklah, langsung saja kita akan ikuti pemaparan yang akan Pak Alfian sampaikan. Tafadhol Pak Alfian. Oke, makasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Sabtu ke-4 di bulan November. Seperti yang lalu saya sudah sampaikan, setelah kita ngisi tentang di hari kemarin, kita akan memberikan sedikit ilmu tentang konstipasi atau sembelit, ya, lawannya dari diare. Kalau kemarin sering BAB, nah sekarang BAB-nya susah, ya. Jadi kita bahas, ya, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat, ya, menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, kita mulai dari konstipasi, pengertiannya, ya. Pengertian konstipasi sembelit merupakan kondisi yang berlawanan dengan diare yang tadi saya sebutkan, ya. Suatu keadaan yang ditandai dengan gerakan peristaltik usus yang terganggu, sukar, dan berkurang. Keadaan ini dapat disebabkan oleh makanan yang kurang serat atau kurangnya aktivitas fisik, ya. Bisa juga tegang, ya, feses terlalu keras, rasa sakit pada saat buang air besar. Nah, tanaman yang banyak digunakan untuk sembelit ini atau konstipasi biasanya yang bersifat laksatif, ya, stimulan yang bekerja pada saluran pencernaan atau yang dapat membantu massa. Jadi kalau kita misalnya kayak cincau, kayak lidah buaya, dia membantu massa feses itu lebih cepat turun, ya. Dan apalagi ya, yang menyerap air, yang memberikan air, ya, sehingga feses itu menjadi lembek, ya, seperti daun sendok, ya, itu ya, sena, ya. Nah, ada faktor penyebabnya, yaitu kurang konsumsi makanan berserat. Nah, kalau kita jarang makan berserat, apalagi kita sering makan protein, ya, jarang makan sayur, makan gandum, ya, makan roti, ya. Kalau gandum bagus, banyak seratnya, ya. Terus makan apalagi ya, pokoknya yang kurang serat, ya, sayur-sayur kurang, buah-buah kurang, ya. Yang tadi yang berserat seperti gandum kurang, ya, itu akan menyebabkan susah buang air besar, ya, atau sembelit. Nah, kurang aktivitas fisik juga, karena aktivitas fisik ini bisa merangsang peristaltik usus, ya. Makanya kalau bayi itu kan belum sempurna, kadang-kadang ada yang susah BAB juga, ya. Makanya kita pijat-pijat lembut di perutnya, supaya apa? Supaya ada stimulus pada peristaltik ususnya, ya. Gangguan hormonal juga bisa, ya, efek samping obat, misalnya obat-obat yang bikin relaksan, bikin rileks, ya, antidepresan. Nah, itu akan menyebabkan gangguan pada peristaltik usus kita, ya. Terus gejalanya bagaimana? Frekuensi buang air besarnya sangat jarang, mungkin bisa kurang dari 2 kali seminggu, ya. Konsistensi tinjanya terlalu keras, ya, efek samping dari obat bisa juga yang tadi disebutkan, ya. Nah, ramuan-ramuan yang kita gunakan harus bersifat sebagai pencahar, ya. Yang kedua, pengikat air di saluran cerna. Jadi feses itu lembek, ya.
terus bahan yang mengandung enzim pencernaan, ya, pelumas saluran pencernaan, pembentuk massa, ya. Jadi yang 5 ini harus kita gunakan sehingga nanti BAB kita akan lancar, ya. Nanti diterapkan, insya Allah berhasil, ya, karena sudah banyak jurnalnya, ya. Nah, ini menurut Akmal, ya, menurut American Society, ya, sorry. Sama ya, sembelit itu atau konstipasi merupakan keadaan tertahannya feses tinja, ya, pada waktu yang lama, ya, sama ini ya. Terus juga kurang 2 minggu, 2 kali seminggu, ya. Nah, ini ada gambarnya. Kenapa ini jalannya sebentar. Oke, maaf. Nah, ini adalah patofisiologinya. Di sini ada terjadi, maaf, ada kesalahan teknis. Oke, ya. Jadi patofisiologinya, konstipasi dapat terjadi sebagai akibat menurunnya motilitas kolon atau resistensi feses, ya, di dalam kolon, terbawah atau rektum, ya, terbawah atau rektum. Pada kasus tertentu karena air diabsorpsi dalam kolon, feses yang lebih lama berada dalam kolon mengalami reabsorpsi air sebesar dan menjadi kotoran yang keras, kemudian menjadi sulit keluar, ya. Jadi dia keras, kurang absorpsi air, ya. Jadi dia tidak lembek, ya. Akhirnya susah. Dan kita kurang massa, kurang serat yang tadi disebutkan, ya. Nah, ini ada saya besar dikit. Oke. Nah, di sini ada gangguan-gangguannya, ya, seperti dari faktor-faktor yang pencetusnya sembelit, ya, seperti kelemahan otot abdomen, ya, kebiasaan mengabaikan. Nah, kalau kita sering mengabaikan, nanti ya buang air besarnya, nanti dia ditahan. Nah, itu kadang-kadang akhirnya fesesnya jadi keras, ya, pas mau dia keluar tertahan, ya. Ketidakkuatan kita untuk BAB, ya, kurangnya aktivitas fisik yang tadi sudah disebutkan, ya. Terus apa ya, karena kita tadi misalnya sakit, ya, untuk mengejar, nah akhirnya kita juga jadi males untuk BAB, ya. Atau psikologi, ya, depresi, stres, dan apa ya, ya kayak tadi kita merasa cemas atau pernah ada luka di anus karena wasir atau apa, jadi cemas bisa juga, ya, akhirnya susah untuk BAB. Atau kita misalnya gangguan psikis, ya, gangguan psikis ini kadang-kadang juga mengganggu, ya. Nah, ada lagi akibat dari obat-obatan seperti tadi, ya, antidepresan yang tadi saya sebutkan, ya, antasida, ya, di dalamnya kalsium dan aluminium, ya, terus zat besi, antihipertensi dan lain-lain, ya, atau penyalahgunaan laksatif. Jadi dia sering makan obat untuk BAB, akhirnya apa ya, kebiasaan tidak dilatih peristaltik khususnya, akhirnya terbawa terus, ya. Kita harus memang latihan fisik, ya, latihan. Kalau nggak latihan fisik boleh kita pijit-pijit perut, ya, letter U, ya, letter L, ya, pelan-pelan, ya, itu. Nah, biasanya umur-umur sudah agak menua, kita akan peristaltik usus itu akan berkurang biasanya, ya. Banyak yang umur-umur yang di atas 60, ya, itu sudah mulai agak susah BAB-nya karena peristaltik ususnya, karena mungkin sudah nggak banyak aktivitas fisik, ya. Makanya nanti usahakan jalan boleh, ya, tapi kalau dia gemuk mending sepeda, ya, pelan-pelan aja, ya. Atau ketidakseimbangan elektrolit, ya. Nah, tadi hemoroid, ya, karena wasir tadi juga gangguan, jadi dia akan apa ya, susah untuk BAB, ya. Ada pembesaran prostat bisa juga, atau ada abses di anus, ya, itu. Dulu ada pasien saya, dia ada abses, ya, di anusnya. Terus juga ada yang apa itu, fistula, ya, ada juga, ya. Jadi dia keganggu, dia takut karena sakit nyeri, ya. Nah, terus fisiologisnya perubahan pola makan dan makanan yang bisa dikonsumsi, yang biasa dikonsumsinya misalnya kurang serat tadi, ya. Terus kurang minum, ya, itu. Jadi dia fesesnya itu akan menjadi keras, ya. Nah, beberapa tanda
yang ditemukan pada penderita sembelit biasanya dia terasa begah dan penuh ya atau kaku ya. Feses lebih keras, panas, berwarna gelap ya. Feses sulit dikeluarkan ya, lebih sering buang angin yang berbau, lebih bau dari biasanya ya. Ususnya kurang elastis, terjadi penurunan frekuensi buang air besar. Nah, gejala untuk sembelit yang kronis, tadi yang akut ya. Nah, perlu dilihat seperti sedang hamil dan terasa sangat mulas ya. Feses sangat keras dan membentuk buat-buat kecil. Frekuensi air besar dapat mencapai berminggu-minggu ya. Tubuh sering terasa panas, lemas dan berat karena feses itu kan kotoran sisa ya, harus kita buang ya. Sering kurang percaya diri dan terkadang ingin menyendiri ya karena dia tadi depresi karena nggak BAB ya. Nah, terapi non farmakologi harus kita meningkatkan konsumsi serat ya seperti di awal tadi disebutkan, harus banyak serat ya, makanannya banyak serat dan banyak minum. Aktivitas fisik tadi sudah disebutkan juga ya, boleh kalau kita sudah umur-umur tua kita jalan atau sepeda statis ya. Meningkatkan konsumsi air juga tadi sudah disebutkan ya, supaya dia lebih lunak ya. Posisi saat kita defekasi, saat kita BAB ya. Nah, kalau BAB memang bagusnya itu memang jongkok ya, supaya kita tertekan, akhirnya lebih cepat keluar dibandingkan duduk ya. Tapi kalau memang ada keluhan di lutut atau memang gemuk ya sudah, kita duduk pakai BAB yang duduk ya. Kalau memang masih kuat, bagusnya jongkok ya. Nah, ini ada contoh tumbuhan obat yang tadi saya sebutkan di depan tadi, ada 5 ya. Yang pertama untuk pencahar ya, bisa kita gunakan jati Belanda, ini ada gambarnya ya. Pengikat air bisa kita gunakan daun sendok ya. Enzim pencernaan bisa kita gunakan pepaya ya. Pepaya ini nanti kita konsumsi aja untuk makanan, bukan untuk formula. Jadi misalnya sehari itu sekitar 200 sampai 300 gram dibagi 2 aja pagi sore ya. Nah, ada lagi pembentuk massa ya, daun cincau atau aloe vera, lidah buaya ya, bisa kita gunakan juga ya. Nah, untuk pelumasnya kita gunakan biji bunga matahari. Biji bunga matahari ini kuaci ya, itu kuaci ya. Nah, biji bunga matahari kuaci ya. Nah, atau pengikat air tadi bisa kita gunakan bijinya atau daun sendoknya ya, bisa ya. Nah, ini ada formulanya. Ini mungkin siapkan pena dan kertas ya. Jadi banyak juga ternyata ya pasien ya, alhamdulillah yang dengar nih suka mencatat ya. Kemarin ada Pak Marcu, ada Ibu siapa ya tadi saya lupa ya. Ada banyak banget ya. Jadi mereka mencatat dan mereka belajar dan banyak yang menerapkan. Alhamdulillah hasilnya bagus ya. Jadi setiap siaran itu ditungguin ternyata. Jadi ya saya usahakan ada formulasi, jadi Ikhwan Akhwat yang bisa membuat sendiri ya, kecuali memang ya males ya datang ke klinik ya. Tapi kalau yang ini simpel-simpel gampang lah bikin sendiri ya. Kadang-kadang ada juga Mas yang males ya. Jadi adalah males ya, maunya ke klinik ya sudah nggak apa-apa. Kadang-kadang mau ketemu doang senang. Silaturahim ya, sekalian berobat ya. Nah, ini ada formulasinya ya. Ada daun jati Belanda tadi ada gambarnya ya, atau searching di Google aja ada kok. Ya, kita gunakan 1/4 genggam. Ya, kira-kira aja 1/4 genggam bukan segenggam ya. Mungkin kalau segenggam tuh kita agak penuh ya, kita kurangin setengah, seperempatnya ya. Daun sendok 1/4 genggam juga. Ya, kalau bijinya sejumput aja dikit ya. Daun cincau juga 1/4 genggam. Ya, cincau ini agak cepat ya, jadi dia agak cepat jadi agernya ya, jadi mungkin terakhir-terakhir ya. Terus biji bunga matahari sejumput, jadi kita rebus dulu daun jati belanja, daun sendok ya, biji bunga matahari ya, baru kita masukin daun cincau sebentar ya, karena dia cepat jadi cincau ya, yang kita suka beli cincau hijau itu kan, kalau diperas-peras saja dia sudah jadi ya. Biasanya kita cuci, kita peras-peras saja udah jadi. Jadi daun cincau itu terakhir ya. Nanti susah dia gabungnya ya.
Jadi kalau mau bikin cincau juga bisa tuh ya. Nanti kalau pas puasa cincau dirembak-rembak aja. Jadi terus kita pakai gula aren ya. Itu kalau mau cari gula sama Mas Fajar tuh ada ya. Jadi airnya 1 liter mendidih lalu kecilkan ya, masukkan bahan-bahannya sampai 600 ml. Ingat daun cincangnya terakhir ya, karena nanti sudah jadi gumpal ya. Nah, kalau buah pepayanya 1 buah ya kira-kira 200 sampai 300 gram, bukan direbus ya, ini untuk makan kita aja ya pagi dan sore ya. Nah, bagi yang peristaltik khususnya yang terganggu ya memang harus latihan fisik ya, misalnya bukan fisik, aktivitas fisik ya, misalnya jalan ya, sepeda, atau ya boleh juga dipijit-pijit perutnya ya perlahan-perlahan, karena kadang-kadang peristaltik usus itu nganggu juga kalau dia kurang kurang stimulus ya. Jadi akhirnya dia akan susah untuk BAB ya. Itu. Oke, mungkin itu saja Mas. Ikhwan akhwat, demikian tadi pemaparan tentang masalah sembelit yang tadi telah disampaikan oleh Pak Alfian. Dan seperti biasa ikhwan akhwat, untuk Pak Alfian ini beliau berada di Jalan Ruyung nomor 7 RT 4 RW 4 Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Rumah Sehat Indonesia, atau Anda bisa langsung mengklik di Google Map, search Rumah Sehat Indonesia, nanti langsung ketemu. Bagi Anda ikhwan dan akhwat yang ingin bergabung bersama kami, silahkan kirimkan pertanyaan Anda di 081119999720, SMS atau nomor telepon interaktif 021 845 1512. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sungguh nikmat orang yang sudah mendapat perhatian Allah dan Rasul-Nya. Jika perhatian dari atasan, pejabat, dan orang-orang yang berkuasa saja sudah bisa membuat kita kegirangan, bagaimana jika perhatian itu datang dari pencipta alam semesta beserta ciptaannya yang paling indah, yaitu baginda Nabi? Apalagi yang kita cari di dunia selain dua hal tersebut? Perhatian tadi bisa didapat hanya jika kita beramal saleh, apapun bentuknya. Bisa dengan tenaga, harta, pemikiran, dan lain sebagainya. Namun amalan yang paling menyenangkan baginda Nabi adalah memperjuangkan ajarannya, meneruskan perjuangan beliau berdakwah di jalannya. Kami mengajak ikhwan akhwat pendengar radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV bersama-sama berjuang bersama radio Silaturahim dengan berdonasi ke nomor rekening berikut.
Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, Ikhwan dan Akhwat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kesehatan Islami di kesempatan siang hari ini. Seperti biasa Ikhwan dan Akhwat, Kesehatan Islami menghadirkan Pak Alfian dari Rumah Sehat Indonesia yang berada di Jalan Ruyung, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Kami terhubung dengan aplikasi Zoom. Saat ini beliau berada di tempat praktek beliau di Jalan Ruyung di Rumah Sehat Indonesia. Tema kita di siang hari ini yaitu sembelit. Apa itu sembelit? Sembelit ini adalah kesulitan buang air besar atau dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit, contohnya kekurangan cairan, diet kurang serat, kurangnya aktivitas fisik, atau efek samping pengobatan. Nah, Ikhwan dan Akhwat, kami undang Anda untuk bergabung, untuk memberikan pertanyaan, baik sesuai tema ataupun di luar tema di 0218451512 ataupun WhatsApp di 08111999720. Baik, pertanyaan pertama Pak Alfian, ini terkait masalah sembelit. Buah-buahan apa saja Pak Alfian yang bisa mengatasi sembelit dari ibu hamba Allah di Jakarta? Terima kasih. Yang sudah pasti itu pepaya. Ya, pepaya itu pertama aman untuk orang diabetes juga, ya, dan dia memang melembutkan, ya, karena dari enzim pencernaan, ya. Jadi dia membuat feses lebih cepat, ya. Menurut saya pepaya cukup, ya, nggak usah tambah yang lain, ya. Takutnya ada yang diabetes, ya, ada yang asam urat. Nah, pete itu juga cepat sebenarnya, ya. Pete itu cepat, kalau kita konsumsi pete dia akan cepat untuk buang air besar. Cuman kalau bagi yang asam urat dia naik, ya. Jadi kalau yang aman, sangat aman itu pepaya, ya, cukup pepaya, ya. Atau yang tadi, ya, misalnya kayak tadi kita tambahin lidah buaya, ya, bisa juga, ya. Lidah buaya itu kan meningkatkan massa, ya, jadi dia cepat transit di usus kita, ya. Lidah buaya bisa dimakan Pak Alfian untuk mengatasi sembelit? Bisa. Jadi kita cuci bersih, ya, lalu kita kupas, ya. Kita kupas, boleh kita siram sebentar air hangat, ya, lalu kita kerok, ya, kita kerok langsung. Banyak orang bikin jus, ya, di jus, ya, bisa juga, ya, jus lidah buaya. Enak kok itu, ya, dicampur madu, ya, itu. Tapi bagi yang diabetes jangan, ya, pakai madu, ya. Naik gulanya, naik tetap. Tapi paling tidak harus tahu cara mengolah lidah buaya, ya. Karena kan ini dia punya lendir yang harus dibuang terlebih dahulu, begitu. Ya, gatal, ya, kalau nggak bisa, ya. Jadi jangan sampai minum lidah buaya ingin mengobati sembelit, yang ada malah gatal-gatal gitu Pak Alfian. Ya, makanya tadi sudah kita cuci bersih, kita kupas, ya, lendirnya itu kita bersihkan, ya, baru kita kerok, ya. Itu. Pakai sarung tangan biar nggak gatal. Selain untuk sembelit juga bisa untuk menyuburkan rambut Pak Alfian, ya? Bisa, karena antioksidannya bagus, ya, aloe vera itu. Sama pegagan sama daun teh, ya. Kalau kemarin kakak tingkat saya itu pegagan sama daun teh kalau nggak salah, ya, untuk penyubur rambut. Baik, selain pepaya, lidah buaya, buah apa lagi Pak Alfian yang bisa mengatasi sembelit? Yang cepat transit di usus paling, ya, misalnya kita makan alpukat, ya, alpukat itu kan cepat transit di usus karena dia agak tebal buahnya, ya. Kalau pete tadi juga bisa, ya, cuman asam urat hati-hati, ya. Mending yang aman-aman deh menurut saya, ya, itu. Terus apa lagi, ya, buah yang cepat, ya, yang melembekkan, yang aman, maksud saya yang aman bagi yang penderita diabetes juga, ya. Coba deh sebutin Mas, buah apa Mas? Semangka? Semangka jangan, malah panas, ya. Semangka tuh kalau orang diabetes naik gulanya, semangka, melon tuh naik, ya.
Maksud saya carikan yang aman juga buat orang yang diabetes ya. Ya udah Semangka itu orang mah malah kena mah dia ya kalau panas dia. Jadi enak di mulut, segar di mulut, tapi di lambungnya nanti panas ya. Jadi yang paling aman Beberapa jam kemudian pasti nggak enak. yang paling Pepaya. aman Paling pepaya aman sama pepaya. alpukat. Alpukat, pepaya, lidah buaya ya. Itu aman ya. Baik. Kan kalau lidah buaya perlu pengolahan khusus, kalau pepaya kan dikupas, selesai, bijinya dibuang, ditelan, udah selesai Iya, kan? udah selesai. Baik, itu Ibu hamba Allah semoga terjawab. Lalu ada Pak Is di Cengkareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus yang susah BAB, kapan seseorang diperbolehkan minum obat pencahar? Ya kalau misalnya sudah berminggu, misalnya sudah 1 minggu ya, pokoknya seminggu itu sudah nggak ada BAB ya, itu sudah nggak enak banget, nggak nyaman banget ya. Kalau bisa 3 hari pun atau 4 hari pun ya kita coba dulu dengan ramuan tadi ya. Ya 3 hari itu ya kalau saya aja bisa BAB 3 kali ya sehari ya, 2 sampai 3 kali ya. Apalagi kalau sudah kita tidak BAB 2 hari 3 hari itu udah nggak nyaman, apalagi seminggu ya. Nah kalau bisa ya 2 hari 3 hari itu minum ramuan itu dulu ya. Kalau memang nggak bisa ditingkatkan dulu dosisnya. Kalau nggak bisa ya baru makan minum pencahar atau yang dari anus ya itu. Karena kalau dibiarin ya itu kan ampas sisa-sisa makanan ya akan menjadi toksit ya di tubuh kita. Ya makanya nanti mual ya, kembung ya kayak orang hamil ya, gelisah ya. Ya nggak enak lah pokoknya ya itu dan menyebabkan ya nanti infeksi khawatirnya ya. Baik. Untuk obat pencahar ini sendiri apa sih efek sampingnya, Pak Alfian? Ya kalau misalnya yang berupa herbal sih kalau kita hentikan dia aman ya, cepat kembali lagi. Tapi kalau yang dari medis kadang-kadang udah kebiasaan ya, akhirnya juga mau yang itu terus ya biasanya. Makanya sebelum kita menggunakan obat-obat kimia ya kita gunakan dulu aja yang tanaman-tanaman ya. Sekarang juga banyak kok yang produk-produk yang memang tanaman ya, produk yang dari tanaman yang sekarang dijual bebas juga banyak ya. Nah, bisa kita gunakan dulu ya, dosis kecil dulu aja ya. Itu. Yang penting tadi ada 5 macam tadi ya. Misalnya dia untuk sebagai pencaharnya ya, sebagai penambah air ya, sebagai enzim pencernaannya, sebagai pelumas ya, sebagai peningkat massa ya. Jadi kalau kita makan tuh cepat kenyang, cepat turun jadinya kan, masanya lebih cepat ya. Nah, tapi kita juga harus tahu kita makan herbal tersebut, tapi jangan kita minum teh ya. Nanti kita sudah makan, kita susah BAB nih, susah BAB dengan herbal tersebut kita gunakan, dia minum teh ya, teh kental lagi ya. Nah, teh itu kan menyusahkan BAB karena dia ada taninnya ya sebagai absorben ya. Nah, jadi mau BAB, nggak jadi BAB ya. Lawannya kayak kemarin kita ya, misalnya kita minum daun jambu biji ya, yang kemarin ya, itu. Nah, jadi harus kita perhatikan juga makanan kita. Jadi ada namanya interaksi herbal dengan herbal ya. Nah, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung ya. Misalnya kita mau mengencerkan darah, kita mau makan bawang putih ya. Bawang putih itu mengencerkan darah. Nah, kita tambah lagi dengan seledri. Ya, tapi kalau herbal masih aman lah ya, masih dalam batas ya kalau misalnya tahu dosisnya ya. Nah, itu akan lebih encer, itu efek sinergis ya. Ada juga efek yang berlawanan tadi ya. Kita mau BAB, kita minum daun teh ya. Nah, itu jadi nggak jadi BAB ya. Harus tahu juga ya interaksi herbal dengan herbal. Baik. Jadi untuk masalah sembelit juga berbahaya begitu, seseorang yang susah untuk buang air besar. Dan di tema kita sebelumnya itu untuk masalah diare pun juga berbahaya, terlalu banyak buang air besar. Lalu kemudian pertanyaannya adalah bagaimana agar kita tidak
mudah terkena diare ataupun tidak mudah untuk terkena sembelit? Apa yang harus kita jaga selain pola makan? Ya, kalau ya memang tadi sebenarnya sih pola makan semua ya. 4 sehat 5 sembarangan ya. Jadi kalau kalau kita tetap 4 sehat 5 sembarangan ya tetap nggak bisa pola hidup ya. Jadi kalau kita misalnya sembelit ya kita udah tahu kita harus jaga dengan aktivitas fisik ya. Kita tahu kita harus banyak serat ya. Nah, itu akan mempermudah kita untuk BAB ya. Nah, tapi kalau di hari agak susah ya. Kadang-kadang kita terkena infeksi ya, agak susah ya. Jadi di hari ini kan bisa sebabnya infeksi ya, kemarin kan sudah dijelaskan ya. Jadi kadang-kadang kita misalnya piring udah kita bersih, kita anggap ya, tapi tahu-tahu ada tempelan apa gitu ya. Akhirnya bisa jadi diare ya. Atau dia alergi dengan susu, kemarin kita bahas ya, bisa diare ya. Jadi kalau diare agak susah nih. Jadi cari pencetusnya kita hindari ya. Tapi kalau untuk sembelit bisa kita olah, bisa kita latih ya. Aktivitas fisik, aktivitas fisiknya misalnya kalau masih muda bisa kita plank ya. Plank itu lumayan tuh, gerakan otot perut tuh lumayan ya plank itu ya. Tapi kita masih muda ya, jangan umur 60 plank ya. Tapi kalau sudah biasa olahraga nggak apa-apa ya. Ada pasien saya 60 dia hobi olahraga masih bisa ya. Tapi kena juga saraf kejepit akhirnya. Jadi hati-hati juga ya. Itu. Baik, ada satu komentar dari Bu Hestri di Cibinong. Sekedar berbagi info, katanya untuk yang susah BAB, coba deh setiap bangun tidur pagi minum air hangat, insya Allah lancar. Boleh, karena tadi kan air udah jelas ya. Banyak minum air ya, itu masuk kategori kita ya, air ya, yang penting air. Jangan air kolam ya. Baik, terima kasih Bu Hestri di Cibinong. Kemudian ada Bunda Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, kalau kopi bisa juga nggak mengatasi sembelit? Saya biasanya minum kopi, tapi alhamdulillah lancar BAB-nya. Kopi susu kali ya. Ya kalau kopi hitam sih nggak bisa. Ya, kopi itu untuk meningkatkan epinefrin ya. Jadi ada juga kafeinnya. Jadi membuat kita semangat ya kopi itu sebenarnya. Nah, tensi juga meningkat, denyut jantungnya bisa meningkat ya. Kalau kopi itu kalau bisa yang kopi hitam lebih bagus ya dari biji kopi ya. Itu. Tapi kalau memang dia sudah biasa BAB nggak ada halangan sih nggak ada masalah. Kopi saya juga minum kopi bisa 2-3 kali sehari ya. BAB saya tetap lancar ya. Maksudnya untuk melancarkan BAB nggak bisa maksudnya ya. Baik, Bunda Fajar. Semoga terjawab. Oh, kalau kopi pahit bagaimana? Aman? Boleh, ini biasanya kopi pahit lebih bagus malah. Bunda Fajar memang biasanya saya ini minum kopi susu. Nah, kalau kopi pahit aman berarti ya, Pak Alfian? Aman kopi pahit. Yang penting dia nggak ada lambung. Kopi itu kan larinya ke lambung ya, ke mah ya. Kalau dia nggak ada mah ya, aman-aman aja kopi. Terus tensinya nggak tinggi-tinggi amat ya, aman. Apalagi kalau tensinya rendah ya, kopi bagus ya, meningkatkan denyut jantung ya, epinefrin dia ya. Betul. Baik, dari Ibu Ria di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Bagaimana cara mengatasi seseorang yang sedang hamil kemudian sembelit tanpa menggunakan obat? Hamilnya berapa bulan? Kalau misalnya 4 bulan ya boleh dikasih herbal, itu aman kok ya. Tapi kalau di bawah 4 bulan kelahiran pertama, nah agak hati-hati ya. Tapi di situ herbalnya aman sih, nggak ada yang ke abortus ya maksudnya ya. Jadi aman sih kalau digunakan ya. Itu kalau bisa pepaya dulu aja ya. Pepaya itu sehari 1 buah, bagi 2 pagi sore ya. Kalau mau lebih juga boleh ya. Nah, kalau misalnya memang tidak bisa pepaya, baru gunakan herbal tadi ya. Itu ya. Kalau nggak bisa juga yang dari anus lebih aman ya. Itu.
Baik. Kemudian dari hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di Jakarta ingin bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, kata orang banyak yang mengatakan bahwa daun jarak ini bisa mengatasi sembelit hingga sakit kulit, benar tidak? Ada jurnalnya, ya, bisa juga, cuman jarang saya gunakan, ya. Ada jurnalnya, ya. Sakit kulit itu bisa pakai lengkuas kalau dia jamur, ya. Jarak juga bisa, ya. Terus apa lagi ya yang untuk sakit kulit? Mimba, ya, daun mimba juga bisa. Ya, ada jurnalnya, ya. Cuman kalau saya kan suka yang gampang dicari, ya. Terus juga yang sering saya gunakan, ya, gitu. Baik. Boleh ditambahin. Baik. Itu saja Pak Alfian. Itu saja. Karena kan cuma pertanyaan nanya ya. Baik, Kalau penyakit kemudian baru kita jelasin. nah, itu dia. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Indra di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengatasi anak yang susah BAB dengan bahan alami dan aman. Selain tadi yang Pak Alfian sebutkan, apa saja? Anak-anak ini kan kadang-kadang ya makan pepaya nggak suka, ya. Kadang-kadang makan serap juga nggak suka, ya, agak susah ya. Terus apalagi dikasih herbal-herbal tadi ya, pasti dia nggak suka juga, ya, akan sulit. Nah, kita bisa kombinasi dengan buah-buah yang dia suka, ya. Jadi kita bikin jus herbal. Jus herbal. Apa kita bikin lagi workshopnya jus herbal? Ya. Nah, misalnya dia suka mangga. Oh ya, mangga tuh bisa juga ya, cepat BAB. Cuman bagi yang gula hati-hati ya. Tadi yang aman-aman dari gula ya. Mangga tuh bisa melancarkan BAB, cuman hati-hati bagi yang gula ya. Nah, kalau anak kecil kan mudah-mudahan sih nggak ada gula, nggak ada tipe 1 ya. Jadi bisa dikombinasi ya tanaman tadi misalnya yang tadi saya sebutkan, tambahin mangga, potong-potong mangga di jus ya, di blender ya. Nah, itu enak rasanya. Ya kalau pepaya anak kecil kadang-kadang nggak suka ya. Banyak anak-anak yang nggak suka ya. Anak saya suka malah ya. Nah, terus dicari lagi buah-buah yang dia suka ya, tapi yang tidak menyebabkan susah BAB, misal duren ya, duren itu kan susah BAB jadinya ya. Apalagi buah yang suka, misalnya buah apa ya anak-anak suka nih ya, stroberi asam ya, pir misalnya, pir ya, tambah pir juga enak, atau jeruk ya, jeruk. Nah, jeruk juga bisa ditambahin ya bagi yang anak-anak. Nah, jadi kita harus bisa memix kombinasi supaya dia tuh mau ya. Mungkin herbalnya sedikit ya dosisnya, tambahin mangganya agak banyak, atau tambahin dengan jeruk sama wortel ya. Itu untuk mata juga bagus wortel ya. Jadi kita harus pinter-pinter kalau anak kecil ya. Apa dia yang suka ya, yang kita tambahin di situ ya. Jadi di mix dengan modifikasi ya. Mungkin bisa juga dari jus itu kita kasih apa tuh snack ya, snack apa tuh wafer ya di atasnya ya. Yang wafernya dikit aja ya. Maksudnya pemanis saja supaya dia suka ya. Itu. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak Alfian, Pak Indra, semoga terjawab. Ada Ibu Tini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, saya boleh nggak minum kopi instan? Karena terakhir minum kopi instan tensi saya 140/100. Bahaya tidak? Saat dia minum kopi instan 140/100 maksudnya. Umurnya berapa? Itu tinggi loh. Umurnya berapa? Pernya itu yang tinggi ya. Kalau dia misalnya masih umurnya udah umur ya 60 ke atas, 140/90. 58 Pak Alfian. Ya, bawahnya masih tinggi, bawahnya tinggi. Jadi kalau ibu pengen kopi, sebelum minum kopi, ibu harus mix dulu ya supaya tensinya turun ya. Tensi itu meningkatkan, kopi itu meningkatkan tensi ya.
mungkin Ibu bisa rebus daun salam ya sebelum minum ya. Ibu bisa rebusin kunyit ya, minum dulu ya kunyit sama daun salam ya. Kalau Ibu nggak ada lambung boleh minum kunyit asam. Kunyit asam itu kan enak ya. Iya. Nah, kunyit asam tambahin daun secang, kayu secang ya. Nah, itu lebih enak, rasanya kayak pedas-pedas dikit. Nah, Ibu minum itu aja dulu kalau pengen minum kopi ya. Jadi tensinya turun, Ibu minum naik aman. Maksudnya stabil nantinya. Ya, tapi itu tinggi pernya ya. Pernya 100 itu. Coba Ibu stop dulu, kita lihat apakah pengaruh dari kopi atau enggak ya. Baik. Nah, Normalnya berapa sih untuk usia-usia di atas 50 ini Pak Alfian, tensi yang ya normal? di atas 55 lah ya, 140/90 masih batas aman lah ya. Tapi kalau sudah per 100 agak hati-hati. Ya kalau kita muda 120/80 ya. Kalau misalnya umur-umur 40 ke atas ya 130/80 masih oke lah, masih toleransi ya. Tapi kalau sudah per 100 agak hati-hati ya bawahnya ya itu. Jadi lebih Tapi baik ada juga pasien yang dia biasa rendah, ya hati-hati juga. Makanya kalau kita ada pasien tuh kita tanya dulu, ya Ibu biasanya tensinya berapa? Ya kadang-kadang ada pasien tuh dia senang-senang aja, aman-aman aja, 90/60, ya ada ya. Malah kalau dia sudah 120, dia sakit kepalanya, ya 120/90, oh sakit kepalanya malah, karena dia biasa rendah. Nah, makanya kita harus tahu juga ada pasien yang memang gennya rendah, ya ada yang gennya memang standarnya segitu, ya harus kita konsultasi dulu, tanya dulu, ya. Baik, karena kan tadi Pak Alfian menyebutkan nama-nama bahan-bahan alami. Ini kan tidak semuanya bisa kita peroleh dengan mudah di halaman kita, apalagi di kota besar. Bahan-bahan seperti ini sudah susah untuk didapatkan. Nah, caranya bagaimana Pak Alfian? Selain Gampang lah. selain mungkin datang ke klinik Pak Alfian gitu terus kita bisa mengolahnya, mungkin ada bahannya tapi kita tidak tahu cara mengolahnya. Ya kita bikinlah pelatihannya. Jadi gini, kan tanaman tuh sebenarnya banyak, apalagi kan kita masih banyak lah daerah-daerah kampung ya, misalnya kayak di Sukabumi ya, di Bogor ya, di Garut, masih banyak itu. Nah, cuman kita mungkin nggak tahu ya. Kalau nggak tahu cari aja di online shop ya, ada kok bibit-bibit itu, malah murah 10.000, 15.000 ya. Nah, itu bisa kita tanam di pot-pot aja kalau memang susah ya. Ya kalau pohon mangga ya nggak bisa di pot ya. Pohon matoa nggak bisa ya, tapi kalau herbal tuh rata-rata kecil-kecil, pendek-pendek ya, itu ya, misalnya kayak pegagan itu kecil, sirih merambat, binahong merambat ya, brotowali merambat. Kadang-kadang patikan kebo itu numbuh aja di pinggir, kita nggak tahu itu, padahal luar biasa patikan kebo itu ya. Kucing aja kalau dia sakit ya makan itu ya, alang-alang ya, itu kan pendek-pendek ya, daun sendok ya, pendek-pendek ya. Biasanya kita yang memang yang terbatas pengetahuannya ataupun tidak tahu kegunaan dari tumbuhan tersebut, biasanya kita anggap ini tumbuhan yang apa namanya tidak bikin indah, akhirnya dibabat, dihabisi begitu Pak Alfian. Ya sayang ya, makanya dengar selalu hari Sabtu, ketiga dan keempat. Promosi dong aja. Iya, karena biar tambah ilmunya ya. Itu. Iya. Kadang-kadang kita ya itu, kita nggak tahu dibuang, padahal tanaman itu bermanfaat ya. Ya kadang-kadang, nah kayak sirih itu kan anak saya dulu sering mimisan, sekarang sudah nggak pernah lagi ya, udah jarang kayaknya ya. Nah mimisan itu kan kita perlu daun sirih, nggak perlu pakai apa-apa, daun sirih sama binahong dibecek-becek, masukin ke hidung, ya diamin aja, nanti juga berhenti ya. Saya untuk terapi lintah itu saya kasih kombinasi itu supaya cepat dia berhenti. Kan lintah itu anti koagulan, anti pengencer darah, ya, anti pengentalan darah, ya ngencerkan darah, ya. Nah gunakan itu cepat dia dibandingkan kita biarkan, ya itu. Nah jadi tanamlah yang kita perlu, sambiloto tuh paling perlu ya, dan gampang nanamnya. Misalnya kita pengen ginseng Jawa, apa som Jawa, nah campur dengan makanan, enak banget itu dilalap. Sambung nyawa itu enak juga dilalap ya, buat kolesterol bagus ya. Terus apa lagi ya, tanaman-tanaman wajib tuh ya.
Ya sirih itu pasti wajib ya, binahong wajib ya, itu gampang kok nanamnya ya. Asal kita tahu tekniknya ya, sekarang kan banyak YouTube ya, kita bisa buka teknik-teknik cara nanam ya. Nah yang susah tuh daun mint, ya daun mint itu susah. Kadang dia kebanyakan air mati, ya kadang dia panasan mati, dinginan juga nggak bisa. Jadi ada kena matahari sedikit, ya itu. Baik, terima kasih banyak Pak Alfian. Oke. Ibu Tini semoga terjawab. Dari Bapak Andi Juliandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kota wisata. Saya ingin bertanya Pak Alfian terkait bagian belakang leher yang seringkali berat saat sedang setir mobil, tapi saat saya tundukkan dan bunyi kletek kembali ringan, tapi hal ini berulang sepanjang perjalanan. Mohon penjelasan apa yang harus saya konsumsi agar hal ini tidak terjadi lagi. Ya, pertama harus dia perbaikin posturnya, ya. Kemungkinan ada cervicalnya bermasalah, ya. Atau ketegangan otot pada leher, ya. Jadi kan kalau nyupir tuh kita pasti akan nunduk, ya, atau kita ngebongkok, ya. Cobalah cari posisi yang nyaman, yang lurus, ya, yang kita tidak monoton untuk nunduk, ya. Karena bisa saja dia karena posisi, kan tadi udah jelas pas dia keletak udah enak ya. Berarti ada posisi yang salah ya, atau ototnya yang spasme ya. Jadi kalau menurut saya kembalikan ke posisi yang baik ya, koreksi postur ya, koreksi posturnya saat dia nyetir atau saat dia ngetik. Kadang-kadang kita juga ngetik nih, banyak pasien saya yang kemarin dari orang pajak ya. Dia kan sering ngetik itu begini. Jadi setiap saya benerin posisi sudah enak ya. Nanti berapa bulan pegel lagi. Ya pegel lagi nggak enak. Bukan kolesterol ya. Kadang-kadang kolesterol juga ya di pundak, di belakang. Tapi ini bukan ya. Karena posisinya terlalu begini. Nah, ya, jadi terlalu neken begini. Akhirnya setiap 2 bulan pasti akan ke sini ya. Makanya saya bilang koreksi postur Pak. Karena kalau postur Bapak nggak koreksi pasti akan balik lagi. Nah, terus kemarin saya saya ajarkan senam juga ya untuk stretching leher. Ya buka aja di YouTube saya ada stretching leher ya. Jadi kita bisa tarik ke atas ya, kita silang ke kanan ya, kita silang ke kiri ya. Nah itu supaya untuk stretching ya. Tapi yang pastinya koreksi postur. Jadi kalau misalnya nyetirnya nunduk ya agak tegap. Ya memang kadang-kadang karena sudah terbiasa nunduk dia akan balik. Tapi ingat lagi ya. Nah kadang-kadang sebelum dibenerin memang kayak gitu. Nah setelah kita benerin dia akan malas untuk nunduk. Tapi kalau dibiasain lagi pasti akan balik lagi. Ya kayak kemarin tuh ada pasien juga ya yang tadi ya suka ngetik ya. Nah sudah kita koreksi udah lama dia bisa jaga postur balik lagi ya. Nah itu. Makanya saya ajarin stretching. Ini kesalahan di tulang atau di saraf atau bagaimana Pak Alfian, dan cara penanganannya jika ke klinik Pak Alfian diapakan? Dibenarkan posisinya ya, diluruskan. Kalau misalnya memang ada tulang yang stuck ya kita gerakkan. Kalau memang ada yang nonjol sebelah kita luruskan ya, atau spasme otot ya. Jadi tergantung nanti saya periksa ya. Kalau periksa yang memang udah jelas, udah saya tinggal mau apakan ya. Nah, kayak tadi barusan pasien vertigo. Vertigo kenapa? Karena cervicalnya kejepit. Jadi vertigo tuh selain dia THT, selain dia dari mata ya, ada 3 sebab ya. Dia lambung juga bisa vertigo. Dia sumbatan pembuluh darah juga vertigo. Cervicalnya kejepit, dia juga bisa vertigo. Karena saya dulu berapa pasien yang ada cervicalnya kejepit akibat dari vertigo akibat dari cervicalnya kejepit. Nah setelah dibenerin ya posisinya dilonggarkan ya supaya nggak terjadi bahasa awam lah ya. Nah dia tidak akan vertigo lagi. Terus jaga postur ya. Jadi seperti apa ya? Ya dipijit, ditarik lah ya. Ada caranya, ada tekniknya. Ya. Butuh gitu. Berapa kali terapis Pak Alfian? Beda-beda ya. Ada yang kemarin sekali terapi sudah bagus yang ibu tadi pinggang awalnya. Pinggangnya sudah enak malah ada vertigo ya. Nah ada lagi yang beberapa kali ya karena memang sudah posturnya lehernya sudah begini, sudah ada yang begini ya lehernya. Ini juga harus berapa kali kan karena sudah kenceng ya, udah tegang ya. Ada lagi yang noleh aja cuma segini. Iya. Ya. Ada noleh segini, nggak bisa noleh. Kadang-kadang badan juga ikut. Jadi sudah lengket.
Ya sudah hampir onkoiosis ya itu. Nah itu nggak bisa langsung memang kita pelan-pelan, apalagi umur ya. Jadi tergantung case ya, tergantung case. Ya pokoknya saya berusaha maksimum ya. Banyak kok yang sekali dua kali sudah bagus ya. Malah ya karena sudah dia merasakan enak, malah dia bikin preventif ya, maintenance ya, supaya dia tidak terjadi karena udah terasa saraf kejepit ya, itu nggak enak ya. Kemarin juga ada yang baru datang ya, pinggangnya ada videonya, kemarin saya videoin, ruku aja nggak bisa sempurna, kakinya nekuk sampai karena sakit ya. Pas kemarin datang yang kedua kali sudah lurus, alhamdulillah ya. Baik, Pak Alfian, terima kasih banyak. Demikian untuk Bapak Andi di Kota Wisata. Jadi bagi Anda ikhwan dan akhwat yang ingin datang ke Rumah Sehat Indonesia, dicatat alamatnya di Jalan Ruyung, nomor 7 RT 4 RW 4 Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Nomor telepon beliau di 0813 8326 2040, 0813 83262040. Jika Anda ingin ke Rumah Sehat Indonesia, langsung saja searching di Google Maps Rumah Sehat Indonesia Jalan Ruyung. Tidak buka praktek di tempat yang lain ya. Baik ikhwan dan akhwat, kita akan jeda sejenak kembali. Setelah Nada Takwa, kami akan kembali ke ruang dengar Anda. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung dan memberikan pertanyaan, silahkan di 081119999720. Tetaplah bersama kami. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sungguh nikmat orang yang sudah mendapat perhatian Allah dan Rasul-Nya. Jika perhatian dari atasan, pejabat, dan orang-orang yang berkuasa saja sudah bisa membuat kita kegirangan, bagaimana jika perhatian itu datang dari pencipta alam semesta beserta ciptaannya yang paling indah, yaitu baginda Nabi? Apalagi yang kita cari di dunia selain dua hal tersebut? Perhatian tadi bisa didapat hanya jika kita beramal saleh, apapun bentuknya. Bisa dengan tenaga, harta, pemikiran, dan lain sebagainya. Namun amalan yang paling menyenangkan baginda Nabi adalah memperjuangkan ajarannya, meneruskan perjuangan beliau berdakwah di jalannya. Kami mengajak ikhwan akhwat pendengar radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV bersama-sama berjuang bersama radio Silaturahim dengan berdonasi ke nomor rekening berikut. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu yang masih dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim
nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Ikhwan dan akhwat, masih dalam program kesehatan Islami dalam temanya yaitu masalah sembelit atau susah buang air besar. Lalu bagaimana jika ada pertanyaan yang di luar tema? Silahkan Anda kirimkan di 0811999720. Seperti pertanyaan dari Bapak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, obat herbal untuk saraf kejepit ada atau tidak? Itu saja. Jadi gini, kita harus tahu patofisiologi penyakitnya, ya. Jadi saraf kejepit itu kan posisi, ya, posisi bisa dia bulging disc, bisa postioso, bisa extrioso, ya, bisa dia kompresi, ya, jadi menekan saraf, ya. Kalau dia sudah bilang HNP, ya, kalau misalnya low back pain itu kan umum, ya, bisa juga spasme, cuman ya low back pain itu rumahnya kayak frozen shoulder tuh rumahnya, ya. Di dalam frozen shoulder tuh ada lagi bursitis, ya, rotator cuff dan lain-lain, ya, tendinitis ada, ya. Nah, sama low back pain itu ada lagi di dalamnya, ya, ada HNP, ada spasme, cuman ya ototnya, ya. Nah, kalau memang dia HNP, berarti posisi sudah dia bilang HNP, ya. Nah, HNP itu kalau prosedur di klinik, ya, itu saya benarkan posisinya, karena obat herbal ataupun obat medis itu hanya membantu, kalau herbal, ya, untuk membantu supaya dia nggak tambah degeneratif, tambah tidak kegesek, ya, tambah tidak rusak. Nah, itu bukan untuk anti nyeri, ya. Nah, tapi kalau dari medis banyak kan memang untuk anti nyeri, ya, untuk saraf, untuk anti nyeri supaya dia relaksasi. Tapi saat anti nyerinya habis, ya, maksudnya efek dari anti nyerinya habis, sakit lagi, ya, karena bukan problem utama yang dibenarkan, bukan case utama, ya, hanya menghilangkan simptom, ya. Jadi kalau menurut saya sebaiknya dibenarkan, ya, dibenarkan. Nah, boleh untuk ditambahkan herbal supaya tidak tambah degeneratif, tidak tambah rusak, ya. Nah, herbal untuk HNP tadi bisa kita gunakan serai, ya, daun kelor, ya. Terus kalau nggak ada jahe boleh ditambahkan, ya, tambahin kunyit lah kalau ada jahe, ya. Terus bisa ditambahkan apalagi, ya, jahe, kelor, serai, ya, pala boleh, ya. Kalau saya punya minyak gosoknya, saya sama teman, kita bikin minyak gosok pala, minyak gosok cengkeh, sama serai, ya. Jadi ada level-levelnya. Kalau dia nggak bisa tidur, saya kasih pala. Kalau misalnya ada nyeri banget, pakai cengkeh, ya. Kalau dia so-so aja, cuma spasme, kasih serai, ya, minyak gosok serai. Nah, itu topikal digosokkan, ya. Tapi kalau untuk diminum boleh, ya, tapi dibikin, ya, bukan yang minyak tadi diminum, ya, dibikin, ya. Tapi tetap, ya, intinya case-nya itu problem utamanya itu yang harus dibenarkan, ya. Posisinya yang harus dibenarkan. Ya, kayak tadi kemarin ada pasien yang nggak bisa ruku, yang kedua kali terapi dia sudah bisa ruku, dan itu sudah jelas, ya. Ada MRI-nya, dia kasih MRI-nya ke saya, itu komplit lah, ya, prostioso, extrioso, terus disbulging, ya, bulging disc, ya, lengkap itu, ya. Jadi posisinya yang bermasalah, ya. Oke. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Samit di Bekasi, Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda pencernaan kita tidak lancar itu seperti apa, Pak? Apakah yang BAB-nya hanya 2 atau 3 hari sekali bisa disebut sebagai pencernaan yang lancar atau tidak? Dan apakah air tajin ini bagus untuk mengatasi diare? Jadi gini, kalau dia sembelit itu seminggu itu kurang dari 2 kali, ya, itu yang dikatakan dia sembelit, konstipasi, ya. Ada juga yang bilang seminggu 3 kali, kurang dari 3 kali, ya, itu yang disebutkan sembelit konstipasi, atau fesesnya keras, ya. Nah, jadi sembelit itu bisa juga bukan karena BAB-nya susah, ya. Jadi fesesnya juga keras, ya, itu akan menyebabkan trauma nantinya, karena sakit kan. Nah,
Kalau sudah keras itu kita masukkan ke dalam sembelit, ya harus kita encerkan. Ya kalau nggak diencerkan nanti akan tertahan, akhirnya juga susah BAB, ya itu. Nah tadi yang air tajin, ya sebenarnya dicari penyebabnya dulu, ya apa dia problemnya, ya apa problemnya dari dia di hari tadi, ya misalnya karena infeksi atau karena susu alergi, ya. Nah pencetusnya tadi kalau misalnya karena alergi susu, ya susunya diganti, ya. Kalau memang dia infeksi, ya kasih misalnya untuk flora usus stabil, misalnya kita kasih probiotik, ya itu. Kita kasih untuk mengikat air, misalnya absorben tadi, misalnya daun teh, ya, atau daun jambu biji, ya. Nah itu, jadi harus kita tahu penyebabnya dulu, ya. Kalau penyebabnya memang sudah jelas baru, ya. Kalau air tajin sih nggak ada masalah mau dikasih, ya. Cuman apa problemnya dulu, ya. Itu. Baik. Nah Terima ini kasih. kemarin yang saya mau tunjukin yang apa data pasien, ya. Nah ini kan dia sudah HNP, ya. Nah ini kan sudah HNP, ya, sudah jelas, ya. Ada bleeding, epiprostiosis, yang kemarin udah alhamdulillah, ya. Nah ini kan udah jelas, ya, dari medis, ya. Makanya harus dibenarkan tadi yang saya tadi bilang, ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Alfian. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Pak Alfian, ini masalah saraf kejepit, itu gejalanya seperti apa? Dan yang kedua dari Ibu Asraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya sudah berumur 70 tahun. Kalau menjelang subuh, kaki seperti ditarik sampai terbangun. Sudah duduk berapa menit, hilang sendiri. Seperti mau stroke perasaannya. Ini kenapa ya Pak Alfian? Terima kasih. Oke. Yang pertama tadi gejala saraf kejepit, ya banyak macam-macam gejalanya. Ya ada yang tadi kayak mau ruku, ya nggak bisa, ketekuk karena ada yang kejepit. Jadi ketarik dari pinggang sampai ke bawah, ya. Ada yang rasa sensasinya kesemutan, menjalar ke bawah dari pinggul sampai ke kaki bawah, ya. Ada yang baal sampai, ya. Ada yang kaki sudah mengecil, ya, karena sudah kelamaan kejepit, dari kesemutan baal akhirnya mengecil, ya. Banyak banget, ya, apa gejalanya itu, ya. Yang utama kalau ada saraf kejepit itu pasti dia menjalar, ya, ketarik, ya. Nanti ada tes-tes khususnya yang kita berikan bahwa dia memang saraf kejepit atau enggak. Tapi rata-rata sih banyak yang bawa hasil MRI, ya. Kalau ronsen cuma melihat posisi tulang, ya, itu. Tapi bisa juga kita cek dia kejepit atau enggak, ya, ketahuan kok nanti, ya, itu. Nah, terus tadi ibu tadi bangun pagi dia ketarik, ya. Saat dia sudah duduk, ya, berarti dia sudah stretching, ya. Kalau menurut saya itu spasme aja, spasme otot, ya. Karena pas saat ibu duduk, ya seperti stretching lah duduk, ya. Jadi dia sudah agak enak, ya. Nah, boleh ibu pas mau tidur itu bisa ibu oleskan minyak cengkeh, ya, minyak seri, ya, biar dia relaksan, ya. Atau kalau memang susah-susah cari, ya cari apa itu di apotek juga banyak, ya, gel-gel yang untuk spasma otot, ya. Nah itu bisa dioleskan, jadi bangun tidurnya enak, ya. Atau ibu buat sendiri, ya, ibu bebek-bebek, ya, ada jahe, ya, tapi jahenya sedikit jangan banyak, ya, karena panas jahe itu, ya. Terus ada seri, ya, ada biji pala, ya, ada cengkeh, ya. Nah ibu balurin sebelum tidur, jangan pakai kunyit, ya, kalau diminum kunyit nanti kuning semua, ya. Ya kata Pak Al kan pakai kunyit yang diminum itu maksudnya, ya. Kalau yang dibebek jangan pakai kunyit kuning nanti, ya. Nah itu dibalurin di bagian-bagian yang spasme tadi. Kalau kayaknya sih spasme karena pas posisi duduk agak enak dia, ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Alfian. Kemudian pertanyaan dari Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cara mengatasi sakit kepala saat kena matahari, padahal cuma 10 menit kena panasnya, tapi sakitnya bisa 2 hari. Kenapa Pak Alfian? Gimana itu ya mekanismenya ya? Kena panas, sakit kepala, ya. Apakah panasnya terlalu ya? Kalau over mungkin bisa ya, karena kan terik matahari itu lumayan ya, gitu. Nah, kalau memang cara ngatasinya ya pakai payung, ya. Cara ngatasinya pakai topi, ya itu ya. Kalau penyebabnya memang karena matahari, ya. Tapi kalau mekanismenya saya belum tahu ya. Cuman kalau penyebabnya udah ketahuan dari matahari, dia pusing sampai 2 hari, ya udah pakai payung, ya. Pakai payung, ya. Payungnya jangan yang hitam, karena hitam itu menyerap panas, malah tambah panas, ya. Payungnya kalau bisa yang agak terang, ya, tapi tebal, ya, boleh putih, boleh biru, ya, jangan hitam yang penting. Kalau hitam itu menyerap panas malah, ya. Nah, topi boleh ditambahin topi, ya, itu. Nah, tambahin topi, eh, dia juga agak terlalu panas, ya. Mungkin karena sinar terlalu terik, ya, terlalu terik atau oksigen di kepala kurang bisa juga, ya. Nah, ada orang yang menggunakan topi nggak bisa dia, menggunakan peci nggak bisa dia, kebekap. Ya ada juga itu dulu pasien saya, malah pusing dia. Nah setelah kita lintah-lintah, ya ternyata berkurang, berarti oksigennya kurang karena lintah itu kan mengencerkan darah, ya itu. Ya Baik, Pak Alfian, untuk penyakit jantung sendiri, apakah bisa dengan lintah? bisa, bisa dong, ya. Karena banyak pasien saya yang sudah mau di bypass, mau pasang ring, ya, itu nggak jadi. Nah, terus jurnalnya juga banyak. Jadi bukan secara saya bilang praktisi ya, tapi secara jurnal juga banyak ya. Jurnal Leach atau hirudoterapi ya untuk kardiovaskuler complication ya, itu banyak sekali ya. Nah, setelah itu herbal-herbal memang untuk membantu ya dari penyempitan pembuluh darah ya, arteriosklerosisnya kan sebelum-sebelumnya sudah pernah saya bahas jantung kan, bisa bawang putih, bisa seledri ya, terus bisa temulawak ya. Nah saya kasih kombinasi yang lain lagi biasanya ya, karena kalau itu pun nggak cukup ya. Nah untuk apa ya, pertama dinding kita tebal karena sudah banyak plaknya yang masuk ke situ membuat sel foam. Nah endotel tadi bagaimana dia untuk rapat atau lemak-lemaknya berkurang ya. Kalau ada tromboksannya yang sudah pecah, nah dengan lintah dia bisa cair karena dia inhibit plasmin ya. Jadi plasmin itu bekas pecahan dari ruptur dari pembuluh darah yang di dalam darah kita ya. Nah dia bisa urai itu. Nah jadi mekanismenya sudah jelas sih kalau menurut saya ya. Pertama dari lintah untuk yang plasminnya ya, tromboksannya. Terus dari dalam kita kasih herbal lagi ya untuk pembuluh darahnya supaya tidak kaku, tidak terjadi penebalan ya. Itu. Baik, berapa kali terapi Pak Alfian untuk jantung? Kalau untuk berapa kali kita lihat klinis ya. Kalau saya itu nggak berani menentukan itu karena kesembuhan milik Allah ya. Tapi rata-rata yang jantung saya target biasanya 10 kali terapi karena memang plak itu kan nggak mungkin hilang, nggak boleh hilang ya. Tapi kita tetap lihat per minggu ya, bagaimana perubahan ya. Kalau jantung tuh gampang ya, kalau memang yang dia sudah parah enak banget ngeliatnya. Dia jalan sedikit aja udah ngos-ngosan, ya, udah nyesek ya, udah kelihatan banget, udah enak banget ngeliatnya ya. Kalau memang yang sudah terlalu parah ya, kalau yang belum susu paling panas ya kayak ketiban ya. Tapi kalau yang sudah parah tuh untuk jalan aja sudah sesak ya, ada bengkak kadang kakinya ya. Ya banyak lah ya kalau memang sudah ini. Nah itu enak lihatnya. Dia terapi, setelah terapi itu perubahannya. Ada pasien saya kemarin itu dari 2012. Nakal sih ya, 4 sehat 5 sembarangan ya. Sudah bagus ya 2014 datang lagi. Udah bagus 2016 datang lagi. Udah bagus 2018 kemarin terakhir. Pak, saya bilang kalau sekali lagi Bapak masih berobat ya, saya bilang ya. Ya takutnya dol juga ya. Sampai kemarin tuh bukan hanya itu aja, sudah dia sesak, sudah mulai ada tremor kemarin tuh, ya. Saya juga nggak tahu apa kena saraf otaknya ya, jadi tremor. Tapi alhamdulillah kemarin udah hilang, ya. Kita kasih di kepala juga, terus kita kasih herbal untuk
ya saya kasih herbal untuk sumbatan kepala, jadi saya kasih herbal untuk stroke, jadi ya ternyata bagus ya, alhamdulillah. Ya. Baik. Ibu Kamila di Bekasi bertanya, Pak Alfian, saya sakit pinggang tapi sakitnya sampai ke kaki, sampai jalan pun juga sakit. Apa ini yang dikatakan urat kejepit? Ya, saraf kejepit ya, urat bukan saraf ya, saraf kejepit ya. Ya, jadi ada nerve kita itu kan punya di tulang belakang itu dari servikal, torakal sampai lumbal. Nah, servikal itu biasanya ngalir ke tangan atau ke leher ya. Kalau lumbal itu ngalir ke kaki ya. Kalau misalnya sensasinya ke jari-jari kaki biasanya L5 S1 ya. Kalau misalnya dia sensasinya misalnya sampai ke paha itu L4 ya. Pokoknya di lumbal lah itu bagiannya. Apalagi kalau sudah menjalar, Ibu tadi bilang kemungkinan ya saraf kejepit ya, udah jelas itu. Nanti ada tes-tesnya supaya mengetahui lebih jelas lagi ya. Kakinya diangkat ke atas, kalau dia misalnya terasa banget ya, itu kemungkinan di bagian L5-nya, S1-nya ya, bagian pelviksnya. Nah, ada lagi kita tes sensori ya, dia berasa atau enggak ya. Ada lagi kita tes lagi di jarinya ya, kita tarik ke atas ya. Tapi kalau saya sih jarang kalau ngetes itu ya, paling yang cepat-cepat saya tesnya ya. Nah, terlalu lama tes itu. Tapi kita udah tahu lah, oh ini kejepit. Iya. Jadi Ada pengalaman ya. dari jauh udah kecium ya. Kalau dari jauh kecium kelihatan maksudnya, bukan kecium Mas. Iya, Kalau kelihatan dia artinya sudah miring-miring. setiap pasien yang datang ke Pak Alfian walaupun dia belum bercerita tapi mungkin 20-30% Pak Alfian sudah bisa menerka, oh ini penyakitnya ini, begitu ya Pak Alfian? Iya, ya pertama dia masuk kan dia ada jalan ya. Jalan itu kita perhatikan ya gait-nya. Atau dia misalnya ngos-ngosan ya, napasnya cepat. Ada ketahuan, kakinya lihat bengkak enggak ya, itu udah ciri-ciri khas lah ya. Ya banyak lagi sih sebenarnya ya, karena kita karena pengalaman praktek 11 tahun ya. Jadi orang lihat aja, oh udah tahu gitu. Nah, tinggal kita tanya lagi detailnya, kenapa keluhannya ya. Nanti kita urutin, oh udah ketahuan nih ya, itu. Baik, terima kasih Pak Alfian. Demikian untuk Ibu Kamila di Bekasi. Lalu ada Ibu Asraf. Assalamualaikum Pak Alfian, saya sering kejang otot di kaki. Kalau sedang tidur jejak sampai duduk baru hilang. Sampai seperti mau lumpuh. Pak Alfian, tunggu berapa menit baru normal kembali. Kenapa Pak Alfian? Ya, kalau misalnya dia kejang kan spasme ya. Spasme otot seperti yang tadi ya. Coba sering-sering stretching ya. Kayak tadi pakai yang herbal tadi bisa. Nanti saya sebutin lagi ya terakhir ya. Jadi biar supaya denger ya. Nah, stretching boleh ya. Misalnya stretching itu ibu tiduran, ya kakinya diangkat ke atas, perlahan-lahan aja, ya stretching, perlahan-lahan, pakai handuk boleh, ya, pakai handuk di kakinya ditarik, ya satu-satu kaki aja, ya ditarik, lepas, tarik, lepas, atau sambil dudukan juga boleh, ya kayak kita ngegas mobil ya. Nah, tapi pakai handuk atau karet ya, handuk atau karet. Jadi handuk itu ditaruh di kaki kita kayak ngegas, gitu ya, lemesin. Nah, itu untuk melatih otot-otot di betis ya, otot-otot betis, otot-otot paha ya, supaya dia tidak terjadi spasme ya, jadi stretch ya, latihan stretch ya, itu. Nah, tapi kalau memang tapi sih spasme sih udah jelas tadi ya. Kecuali kalau varises ya, kalau varises itu dia ada sensasi kesemutan, pegel ya. Nah, saat dia istirahat bangun enak malah ya, itu berbeda lagi ya. Jadi ada gejala-gejala yang berbeda ya. Kalau tadi memang spasme ya. Nanti saya sebutin lagi herbal yang bisa dibikin untuk diparem ya, diparem. Baik, biar sekalian dengar semuanya. Baik Pak Alfian, kita berada di menit terakhir. Satu pertanyaan kembali datang dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kurang tidur, obatnya apa Pak Alfian? Dan ada tipsnya nggak ngobatin pusing akibat kurang tidur selain tidur siang?
Demikian Pak Oke, Alfian. insomnia maksudnya ya, Iya. susah tidur ya, insomnia ya. Orang insomnia ini kan banyak. Kalau nggak salah sudah kita bahas juga insomnia ya. Jadi insomnia ini bisa karena psikis ya, karena memang dia terganggu pola tidurnya ya. Nah, insomnia ini bisa kita obatin ya. Pertama kita cari herbal-herbal yang bersifat relaksan, yang bersifat untuk relaksasi ya, seperti pala yang tadi saya bilang ya, valerin ya, terus seledri ya, itu yang menenangkan ya. Kalau dia konsumsi itu akan tenang biasanya ya, lebih enak, lebih rileks ya. Nah, bisa kita buat rebusannya ya. Nah, rebusannya itu kita bisa bikin seledri ya. Seledri itu kira-kira 5 batang lah ya, 5 batang ya. Tapi tergantung dia susah tidur banget atau enggak ya. Nanti perbanyak aja kalau banyak ya. Tapi seledri ini kencing-kencing ya. Jadi kalau menurut saya 5 batang aja udah cukup ya. Biji pala kita buat 3 biji ya. Seledri, biji pala ya. 2 itu udah cukup kalau valerin susah nyarinya ya. Nah, direbus dengan air sekitar 600 ml. Jadi 200 ml. Nah, tapi coba dulu minum 50 ml dulu ya. Takutnya nanti ngantuk banget ya. Tapi jangan gunakan kendaraan ya, kalau misalnya mau pergi atau aktivitas jangan dikonsumsi. Jadi pas saat mau tidur aja ya. Nah, terus bisa juga kita dengan self hipnoterapi ya. Self hipnoterapi itu kita relaksasi posisi santai, posisi apa ya, kita tarik nafas dari hidung ya, hembuskan dari mulut perlahan-lahan. Boleh sambil wirid ya, boleh kita sambil wirid subhanallah subhanallah sambil tarik nafas dari hidung, hembus ya. Boleh kita hitung mundur juga boleh, misalnya 100 ya, 99 boleh, untuk relaksasi ya, relaksasi supaya tenang ya. Jadi kita sudah menggunakan tanaman tadi, herbal tadi, kita relaksasi juga psikisnya ya. Itu. Nah, terus ya kalau memang dia psikisnya ada problem, sebenarnya keikhlasan ya, keikhlasan ya. Jadi keikhlasan itu kuncinya membuat kita tenang ya, keikhlasan dalam hal apapun ya. Misalnya ada orang salah, kita memaafkan ya. Misalnya orang ada nyebelin ya, nyebelin, ngeselin, udah kelewatan lah gitu ya. Udah doain aja ya, doain ya. Kadang-kadang kita jadi ikhlas nantinya. Itu saya sering banyak latihan itu ya, latihan itu, dan alhamdulillah lebih rileks, kita lebih tenang ya. Latihan karena nanti pasti banyak, hidup itu banyak ujian ya, hidup itu pasti ujian ya. Nah, kadang-kadang nggak bisa tidur jadinya ya karena ujian tadi ya. Nah, terus yang kedua tadi apa ya Mas ya? Udah ya Pak Alfian, cuma satu aja. Oh ya, berarti yang kedua ini yang herbal untuk spasme tadi ya. Jadi saya sebutkan, jadi kalau setiap saya siaran sediakan pena dan kertas atau rekaman ya. Jadi lebih atau di YouTube Rasil bisa kok, YouTube saya juga bisa ya. Biasanya saya download lagi dari Rasil, saya pindahkan ke YouTube saya biar tambah subscribe-nya maksudnya Mas. Di Rasil udah banyak ya, luar biasa ya. Alhamdulillah. Nah, jadi tadi untuk spasme tadi bisa kita bikin bejek-bejek, maksudnya dibejek-bejek ya, diparem namanya ya. Nah, kita bisa pakai serai. Ya, serai udah pada tahu kan, 1 batang atau sampai 3 batang juga boleh. Nah, jahe dikit aja, setengah jari. Ya, jahe itu agak panas ya, tapi dia bikin relaksasi ya. Terus kita tambahin biji pala, satu buah ya, dibejek-bejek juga. Jadi serai 3 batang, jahe setengah, terus pala 1 biji, tambahin kelor. Ya, kelor itu kan kecil-kecil ya. Jadi kira-kira kita genggam aja, kita masukin. Ya, cengkeh boleh, tambahin cengkeh ya, sejumput aja, masukin. Ya. Nah, tambahin air dikit boleh ya. Kita tumbuk-tumbuk ya sampai dia halus ya, atau mau blender juga boleh. Ya, di blender juga boleh ya. Nah, terus parem-paremin di kaki yang suka spasme tadi ya, diparem-paremin ya, didiamkan aja. Nanti sudah saat kita mau tidur cuci ya. Nah, biasanya enak ya, biasanya enak ya. Kalau kita punya minyak pala atau minyak cengkeh, minyak serai, lebih gampang lagi ya, tinggal diolesin ya, itu.
Terus apa lagi tadi ya? Udah ya, habis ya? Hmm. Tinggal kesimpulannya Pak Alfian. Oh ya, kesimpulannya. Jadi sembelit ini susah BAB ya. Susah BAB diartikan dia BAB-nya 3 kali atau 2 kali dalam kurang dari 2 kali atau 3 kali dalam 1 minggu ya. Dikatakan sembelit juga BAB apa fesesnya keras ya, tinjanya keras ya, itu juga dikatakan sembelit ya. Karena kalau keras kedepannya akan susah BAB ya. Jadi kalau sudah kita punya gejala itu, kita gunakanlah herbal dulu atau pepaya dulu ya. Pepaya dulu, makan 1 buah pagi sore. Kalau nggak mempan, kita gunakan herbal tadi ya. Daun jati Belanda, daun sendok ya, bijinya boleh, daunnya boleh. Terus tadi biji bunga matahari ya, terus cincau ya. Kalau pepaya kita konsumsi. Nah, itu untuk apa? Pertama untuk melunakkan fesesnya, ya, menambah air, ya, melicinkan, ya. Terus dia juga menambah massa, ya. Jadi cepat transit ususnya cepat ke bawah, ya. Makanya kalau kita juga lagi makan obat, yang penting yang perlu jangan kita makan cincau atau lidah buaya karena cepat transit ususnya. Nanti absorpsinya kurang bagus ya. Jadi kalau bisa sesudah makan obat ya, agak jedahin ya, jedahin berapa jam itu. Oke, itu saja kesimpulannya. Baik, terima kasih banyak Pak Alfian Sama-sama, atas Mas Agus. jawaban terakhir dan juga kesimpulan di perjumpaan kita. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa dicatat nomor telepon Pak Alfian di 0813 8326 2040 0813 8326 2040, atau Anda bisa langsung datang ke Rumah Sehat Indonesia di Jalan Ruyung nomor 7 RT 4 RW 4 Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur. Langsung saja searching Rumah Sehat Indonesia. Baiklah ikhwan dan akhwat, kami mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian dari Anda semua. Saya Abi Agus, Atep juga ada Fajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.